Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pesantren kilat pada Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibnu Edi Yuwono SPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Miss Irma Rahmana Putri SPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Eka Mustika Putra SPD, Guru Pembina OSIS Miss Messi Ardila S. Hum MPD, dan Dewan Guru yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat, serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nafisya Nadra Safana. Saya merupakan siswi dari kelas 81 dan saya merupakan perwakilan dari angkatan 16 yang akan menjadi MC pada kegiatan pesantren kilat hari ini. Dan perkenalkan saya Baby Farana Gisani dari kelas 81 dan merupakan perwakilan dari OSIS angkatan 16. MC yang akan menemani hari ini. Cek. Selamat pagi teman-teman, masih semangat untuk kegiatan pesantren kilat hari kedua ini? Meskipun nanti akan panas terik, tetap harus semangat ya, dan juga harus fokus dengan acara ini, karena nanti akan ada kuis. Oh iya teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan Islamic Fest. Nah, hari ini kita akan melanjutkan Islamic Fest dengan lomba kultum dan singing. Sebelum itu, kami akan menyampaikan biodata peserta yang telah terdaftar dalam lomba yang sudah kami sediakan. Daftar lomba kelas 71, lomba kultum, Bahtiar dan Agni, lomba singing Islami, Bintang dan Rafli, kelas 72, lomba kultum, Kesi dan Zakira, lomba singing Islami, Indra dan Hanafi, kelas 81, lomba kultum, Kevin dan Mikaela Putri Majid. Kelas 82, lomba kultum, Edgar, lomba singing Islami, Rangga, kelas 83, lomba kultum, Silmi dan Sakif, lomba singing Islami, Zara, kelas 91, lomba kultum, Danis dan Quinsa, lomba singing Islami, Naila. Kelas 93, lomba kultum, Nadira, lomba singing Islami, Fatisha. Nah, sekarang kita akan langsung seru-seruan tapi penuh berkah dan amal nih. Dalam lomba kultum dan singing dari masing-masing kelas. Siapkan suara terbaik kalian ya. Sebelum memulai lomba kultum dan singing Islami, kami akan menyebutkan ketentuannya terlebih dahulu. Pertama, lomba singing Islami harus bertemakan Islami dan hasil juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, lalu ketentuan lomba kultum yaitu maksimal waktunya 15 menit, boleh membaca teks, dan hasil juri tidak dapat diganggu-gugat. Diharapkan bagi seluruh penonton untuk tetap kondusif selama lomba berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung ke lomba kultum dengan peserta nomor urut pertama, yaitu kelas 71. Perwakilan dari kelas 71 dimohon untuk maju. Terima kasih. Kepada Dewan Juri dimohon untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian, hamdan wa syukron lillah, wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian mendengar istilah cinta monyet? Istilah ini sering digunakan untuk kita anak yang katanya baru kenal rasa suka, rasa senang, caper-capernya. Hari ini saya akan membicarakan tentang fenomena cinta monyet, tapi saya tidak akan membahas tentang siapa naksir siapa, siapa suka siapa, siapa pacar siapa. Karena pacaran itu haram dalam Islam. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan satu kisah tentang monyet yang sebenarnya dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabus Sabti. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kata monyet dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari kisah peringatan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166 dan Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Allah menceritakan tentang kaum Ashabus Sabti. Mereka adalah sekelompok orang yang diuji oleh Allah. Mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu untuk fokus beribadah di hari Sabtu. Tapi mereka mencoba mengakali aturan tersebut dengan memasang jaring di hari Jumat, membiarkan ikan masuk di hari Sabtu, lalu mengambilnya di hari Minggu. Mereka bisa merasa pintar, bisa mengakali larangan Allah karena tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Padahal Allah mengetahui niat hati mereka. Karena kesombongan dan cara mengakali mereka, Allah menghinakan mereka dengan mengubah rupa mereka menjadi kera atau monyet. Apa hubungannya dengan kita? Seringkali kita sebagai remaja juga suka mengakali aturan. Kita tahu tugas utama kita adalah belajar, menjaga diri, berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa. Tapi kita sering mencari alasan, pacaran kan cuma buat penyemangat. Atau cuma cecetan doang, kok nggak ngapa-ngapain, padahal pelan tapi pasti. Hal itu justru menjauhkan kita dari fokus utama. Dengan drama dan perasaan sampai lupa bahwa masa muda ini adalah amanah yang harus dijaga. Sampai terlena, sampai belajar ingat si dia. Belajar di sekolah pun fokus ingat si dia, makan pun jangan sampai terlena, setan pun tidak akan tinggal diam. Karena terlena sedikit saja, lalai, maka penyesalan datang di akhir, tidak pernah di awal. Jangan sampai kita menjadi monyet dalam arti kiasan, yaitu kehilangan akal sehat dannya mengikuti hawa nafsu dan senang mengakali batasan yang sudah ditetapkan agama dan orang tua. Teman-teman, kisah dalam Al-Quran tadi adalah peringatan tentang integritas. Orang yang mulia adalah orang yang taat aturan Allah karena dia tahu aturan itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita bisa menahan diri dari pacaran yang tidak jelas manfaatnya di usia ini, berarti kita sedang melatih mental untuk menjadi orang yang hebat di masa depan. Kita sedang membuktikan bahwa kita bukan kaum yang tidak suka bermain-main dengan aturan. Jadi marilah kita fokus daripada mencari cinta monyet, lebih baik kita belajar dari monyet yang ada di dalam Al-Quran.
tidak menjadi orang yang merugi. Fokuslah pada prestasi, baktikan diri pada orang tua, agama, dan bangsa, dan jaga kehormatan diri. Karena masa depan yang cerah hanya milik orang yang ingin menjaga diri di masa muda. Jangan lengah karena kata pepatah Arab, lantarji ayyamul madi. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pantun nih buat si monyet. Teman-teman bilang cakep ya. Mau bukber enakan pakai ayam penyet. Naik motor jangan ceroboh, sayangi dirimu. Daripada terjebak cinta monyet. Ke sekolah bukan cari jodoh tapi cari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman semua, hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian mendengar istilah cinta monyet? Istilah ini sering dipakai untuk anak seperti kita, anak SMP, yang katanya baru mengenal rasa suka, rasa senang, dan caper-capernya. Hari ini saya ingin bercerita tentang fenomena cinta monyet, tapi saya tidak ingin membahas tentang siapa suka siapa, siapa cinta siapa, dan siapa pacar siapa, karena pacaran dalam Islam adalah haram. Saya ingin mengajak teman-teman merenungkan kisah monyet yang sebenarnya dalam Al-Quran, yaitu Asyabus Sabti, para pelanggar larangan di hari Minggu, di Sabtu. Saya ingin mengajak teman-teman melihat kata monyet dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang Al-Quran. Dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166 dan Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Allah menceritakan tentang kaum Asyabus Sabti. Mereka adalah orang yang sedang diuji oleh Allah karena untuk fokus beribadah di hari Sabtu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memasang jaring di hari Jumat dan mereka membiarkan ikan masuk di hari Sabtu dan mengambil jaring di hari Minggu. Mereka merasa pintar bisa mengakali aturan tersebut. Padahal Allah Maha mengetahui niat mereka. Akibat kesombongan mereka, Allah menghina mereka dengan mengubah rupa mereka menjadi kera atau monyet. Apa hubungannya dengan kita? Seringkali kita sebagai remaja suka mengakali aturan. Kita tahu tugas utama kita adalah belajar dan berbakti kepada orang tua dan agama. Tapi kita seringkali mencari alasan, pacaran kan buat penyemangat belajar doang, atau chat-chatan doang, kok nggak ngapa-ngapain. Padahal pelan-pelan tapi pasti. Hal itu justru menjatuhkan kita dari fokus utama. Kita sibuk dengan drama dan perasaan, sampai lupa bahwa masa muda ini adalah amanah yang harus dijaga. Jangan sampai terlena, sehingga belajar asal-asalan karena ingat si dia. Makan pun karena jangan sampai terlena, karena setan tidak akan tinggal diam. Karena terlena sedikit saja lalai, maka penyelesaian itu ada di akhir bukan di awal. Jangan sampai kita menjadi monyet dalam arti kiasan, yaitu orang-orang yang kehilangan akal karena
akal sehat karena mengikuti hawa nafsu dan senang mengakali batasan yang sudah ditetapkan oleh agama dan orang tua. Teman-teman, kisah dalam Al-Quran tadi adalah peringatan integritas. Orang yang mulia adalah orang yang taat pada aturan Allah, karena dia tahu aturan itu bagus untuk kebaikan diri sendiri sebagai manusia. Kalau kita bisa menahan diri dari pacaran yang tidak jelas manfaatnya di usia SMP ini, artinya kita sedang melatih mental kita untuk menjadi orang hebat di masa depan. Kita sedang membuktikan bahwa kita bukan kaum yang suka main-main dengan aturan. Jadi mari kita ubah fokus kita daripada sibuk mencari cinta monyet yang penuh drama. Lebih baik kita belajar dari kisah monyet di Al-Quran agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Fokuslah pada prestasi, baktikan diri kepada orang tua, agama, dan bangsa. Jaga kehormatan diri, karena masa depan yang cerah hanya milik orang yang mampu menjaga diri di masa muda. Jangan lengah, karena pepatah Arab mengatakan lan tarji'al ayyamul lazi madat. Hari-hari yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana supporternya 71? Masya Allah, semoga materi kultum yang disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan lomba singing dari kelas 93. Kelas 93 dimohon untuk maju ke depan. Terima kasih. Ya, 93 silakan. Penonton, mana suaranya?
Yel-yelnya apa tadi yel-yelnya? Oke, kalau Bapak bilang Ramadan, berkah, berkah, berkah. Tadi apa tadi? Coba tes, Ramadan. Oke, nanti dapat hadiah dari Bu Umroh yang paling lantang, paling bagus. Ramadan, berkah, berkah, berkah. 71 ini yang paling kompak. Tes. Ya, kita simak lantunan lagu berdigi dari kelas 93 Fatisa, disilakan. You know, open my heart. I was always thinking that love was wrong. Everything was changing alone. Oh, there's a couple words I wanna say for the rest of my life. I'll be with you, stay by your side, honest and true till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. Deep in my heart, I feel so nice when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my life, you're my friend and my train, and I pray we're together and joy. So strong, everything has changed alone. There's a couple words I wanna say for the rest of my life. Be with you, I'll stay by your side, honest and true till the end of my time. I'll be there for you, loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. Deep in my heart, know that you're here in front of me. I strongly feel love. I have no doubt, I'm singing loud that I love you eternally. Rest of my life, I'll be with you, stay by your side, honest and true till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you, deep in my heart.
Sekian dari aku. Makasih. Maaf ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana supporternya? 93. Baik, terima kasih untuk perwakilan kelas. Selanjutnya ada kultum yang akan dikumandangkan oleh perwakilan kelas 72. Untuk perwakilan dari kelas 72, silakan maju. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati beserta teman-teman sekalian, hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian mendengar istilah cinta monyet? Istilah cinta monyet ini sering kali dipakai untuk kita. Anak SMP yang katanya baru mulai kenal rasa suka, rasa senang, dan caper-capernya. Hari ini saya ingin bicara tentang fenomena cinta monyet. Tapi saya tidak akan membahas siapa naksir siapa, siapa suka siapa, dan siapa pacar siapa. Karena pacaran itu haram dalam Islam. Saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan satu kisah tentang monyet yang sebenarnya dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabus Sabti atau para pelanggar larangan di hari Sabtu. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat istilah monyet dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sebuah kisah peringatan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, tepatnya Quran surat Al-Baqarah ayat 65-66 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istada'u faqakunu lakum kiradatan khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan Quran surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum Ashabus Sabti. Mereka adalah sekelompok orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu untuk fokus beribadah di hari Sabtu. Kaum Ashabus Sabti tapi mencoba mengakali aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membiarkan ikan masuk di hari Sabtu dan baru mengambilnya di hari Jumat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat hati mereka. Karena kesombongan dan cara mereka mengakali aturan itu, Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka dengan mengutuk mereka menjadi kera atau monyet. Sesekali kita sebagai
remaja juga suka mengakali aturan. Padahal kita tahu bahwa tujuan utama kita adalah belajar dan berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa. Tapi seringkali kita mencari alasan. Kisah dalam Al-Quran tersebut menjelaskan tentang kaum Ashabus Sabti, integritas, bahwa orang yang mulia adalah orang yang taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa aturan tersebut merupakan untuk kebaikan dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian materi kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perbuatan dan perkataan yang salah, saya minta maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kelas berapa ini? 72. Ya, selanjutnya. Ya, diperhatikan. Kultum dari 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman sekalian. Hamda wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, salawat dan salam moga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kalian mendengarkan istilah cinta monyet? Istilah ini sering dipakai untuk kita anak SMP yang katanya baru mulai kena rasa suka, rasa senang caper-capernya. Hari ini saya ingin bicara tentang percobaan cinta monyet, tapi saya tidak akan membahas tentang siapa yang naksir, siapa suka, siapa pacaran, siapa. Saya ingin mengajak teman-teman merungkut satu kisah tentang monyet yang sebenarnya dalam Al-Quran, yaitu kisah Asbu Sabit, para pelanggar di hari Sabtu. Saya ingin mengajak teman-teman melihat kata monyet dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sebuah kisah peringatan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tampaknya di surat Al-Kahfi ayat 163-166 dan Al-Baqarah 65-66 menceritakan tentang kaum Sabit. Mereka adalah sekelompok orang yang diuji oleh Allah. Mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu untuk fokus beribadah di hari Sabtu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba mengakali aturan. Mereka memasang jaring di hari Jumat, membiarkan ikan masuk di hari Sabtu dan baru mengangkatnya di hari Ahad Minggu. Mereka merasa pintar bisa mengakali larangan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengangkat langsung di hari Sabtu. Padahal Allah mengetahui niat hati mereka. Akibat kesombongan dan cara mereka mengakali aturan itu, Allah menghinakan mereka dengan mengubah rupa mereka menjadi kera atau monyet.
Seringkali kita sebagai remaja juga suka mengakali aturan. Kita tahu tugas utama kita adalah belajar dan menjadi diri berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa. Tapi kita sering mencari alasan pacaran kan buat penyemangat belajar atau cuma chat-chatan doang kok nggak ngapa-ngapain. Padahal pelan tapi pasti hal itu justru menjauhkan kita dari fokus utama. Kita sibuk dengan drama dan perasaan sampai lupa bahwa masa muda ini adalah amanah yang harus dijalankan. Jangan sampai terlena sehingga belajar asal-asalan karena ingat si dia sampai belajar di kelas Pocus ingat dia maka pun karena jangan sampai terlena karena setelah tidak akan tinggal diam karena telah sedikit saja lelah maka penyesalan itu ada di akhir tidak ada pernah di awal. Jangan sampai kita menjadi monyet dalam arti kisah yaitu orang yang kehilangan akal sehat hanya mengikuti bahwa nafsu dan senang mengakali batas yang sudah ditetapkan agama dan orang tua. Teman-teman, kisah dalam Al-Quran tadi adalah peringatan tentang ingatnya orang yang mulai adalah orang yang taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu aturan itu untuk kebaikannya diri sendiri. Jadi, kalau kita bisa menahan diri dari pacaran yang tidak jelas manfaatnya di usia SMP ini artinya kita sedang melatih mental kita untuk menjadi orang hebat di masa depan. Kita sedang membuktikan bahwa kita bukan kamu yang suka main-main dengan aturan. Jadi mari kita ubah fokus kita daripada sibuk mencari cinta monyet yang penuh drama. Lebih baik kita belajar dari kisah monyet Al-Quran. Agama kita tidak menjadi orang yang merugikan. Fokus pada peristiwa bakti diri pada orang tua, agama, dan bangsa. Jangan kehormatan diri karena masa depan cerah hanya memiliki mereka yang mampu menjadi diri masa muda. Jangan lengah karena pepatah Arab katakan lam tajia aimul lazi madho. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pantun buat si monyet, teman-teman bilang cakep. Mau bukber enaknya pakai ayam penyet, naik motor jangan ceroboh, sayangi dirimu, jadi siswa jangan terjebak cinta monyet, ke sekolah bukan cari jodoh tapi cari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Baik, terima kasih untuk kelas 72. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan singing dari kelas 91. Untuk perwakilan kelas 91 dimohon naik ke atas panggung. Terima kasih. Terima kasih. Mana supporternya 91? Mana penggemar 71, 72?
was thinking that love was strong, but everything was changed when you came along. Oh. And there's a couple words I want to say for the rest of my life. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. Deep in my heart, I feel so blessed when I think of you. And I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Feel so strong, but everything was changed when you came along. Oh. And there's a couple words I want to say for the rest of my life. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true till the end of my time. For the rest of my life, through days and I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. Deep in my heart, now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I'm singing loud that I love you eternally. For the rest of my life, I'll stay by your side, honest and true till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, right? I'll be there for you. Deep in my heart. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat Naila. Baik, terima kasih untuk kelas 91 dan sekarang ada kultum dari kelas 81. Untuk perwakilan dari kelas 81, Mikaela dan Kevin, silakan maju ke depan. Terima kasih. Pagi hari pergi mengaji, membaca ayat penuh hikmah. Assalamualaikum, kami mulai. Semoga ceramah membawa berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga saya bisa mendapatkan kesempatan yang baik di sini. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
Sholli ala Sayyidina Muhammad. Dewan juri sekalian, yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini, saya akan berkultum tentang menjadi pribadi yang berintegritas tanpa perlu berhubungan dengan cinta monyet. Seperti yang Bidi bilang, cinta monyet adalah perasaan suka yang biasanya muncul saat kita masih remaja atau sekarang. Biasanya perasaan ini wajar bagi kita karena kita baru saja pertama kali merasakan jatuh cinta. Mungkin itu karena pubertas juga, jadi kita dibilang bisa wajar. Tapi yang tidak wajar itu jika kita terlalu menyukai dengan orang lain, kita malah berpacaran. Yang sudah jelas itu sangatlah dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam yang sangat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lalu, untuk menjadi berintegritas yang baik atau menjadi pribadi yang lebih baik, dan sebagai pelajar juga, hal yang penting kita harus raih adalah belajar, meraih cita-cita, dan membuat pertemanan yang baik. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang baik dan bisa bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Dan juga, jangan lupa, hukum berpacaran dan berzina itu sudah disebutkan di surah Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Yang dimaksudkan adalah perbuatan zina itu dan keji itu adalah perbuatan yang sangat buruk, bahkan perbuatan yang sangatlah tercela, yang bisa membuat kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di selain Al-Isra ayat 32 ada ayat Al-Furqan ayat 68, yaitu dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Maksud dari ayat ini, jika kita menyekutukan Allah atau syirik, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan berzina, itu adalah larangan yang sangatlah dikeras atau larangan yang benar-benar keras. Jadi zina itu termasuk dosa yang benar-benar dilarang seperti membunuh dan juga syirik atau menyekutukan Allah. Jadi dari ayat-ayat ini, dari dua ayat tadi kita belajar bahwa janganlah berzina walaupun sekalipun, dan mohon maaf jika ada yang mempunyai pasangan tapi belum mahram, harap diputuskan karena di Islam memang sudah ada hukumnya, yaitu zina adalah termasuk dosa yang sama dosanya dengan membunuh orang. Baiklah, dari sini mohon maaf jika saya mempunyai salah kata, dan juga mohon maaf bila ada yang tersakiti oleh omongan saya. Demikian dari saya, Mikaela Putri Majid dari kelas 81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81, mana 81? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, teman-teman semua, hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah.
Wassalam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian mendengar istilah cinta monyet? Istilah ini biasa sering dipakai untuk anak SMP yang baru kenal rasa suka dan caper-capernya. Hari ini saya akan bicara tentang fenomena cinta monyet. Tapi saya tidak akan membahas siapa naksir siapa dan siapa pacar siapa, karena pacaran itu haram dalam Al-Quran, dalam Islam. Saya ingin mengajak teman-teman merenungkan satu kisah monyet yang sebenarnya dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabus Sabti. Saya ingin mengajak teman-teman melihat kata monyet dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sebuah kisah peringatan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166 dan Al-Baqarah ayat 65 sampai 66, Allah menceritakan tentang kaum Ashabus Sabti. Mereka adalah kelompok yang diuji oleh Allah. Mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu dan agar mereka fokus beribadah pada hari Sabtu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menaruh jaring pada hari Jumat dan membiarkan ikan masuk pada hari Sabtu, dan mereka mengambil pada hari Minggu. Mereka merasa pintar, bisa mengakali aturannya karena tidak mengambil pada hari Sabtu. Padahal Allah Maha mengetahui niat hati mereka. Akibat kesombongan dan cara mereka mengakali aturan itu, Allah menghinakan mereka dengan mengubah rupa mereka menjadi kera atau monyet. Teman-teman, kisah dalam Al-Quran tadi adalah peringatan tentang integritas. Orang yang mulia adalah orang yang taat pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu aturan itu untuk kebaikannya diri sendiri sebagai manusia. Kalau kita bisa menahan diri dari pacaran yang tidak jelas manfaatnya di usia SMP ini, artinya kita sedang melatih mental kita untuk menjadi orang hebat di masa depan. Kita sedang membuktikan bahwa kita bukan kaum yang suka main-main dengan aturan. Jadi, mari kita ubah fokus kita daripada sibuk mencari cinta monyet yang penuh drama. Lebih baik kita belajar dari kisah monyet di Al-Quran agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Fokuslah pada prestasi, baktikan diri pada orang tua, agama dan bangsa, dan jaga kehormatan diri. Karena masa depan yang cerah hanya milik mereka yang mampu menjaga di masa muda. Jangan lengah. Kata pepatah Arab, katakanlah lantar jal ayamul lazimadot. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Sekian dari saya. Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Delapan satu, mana 81? Terima kasih untuk Kevin dan Mikaela yang telah membacakan kutum. Sekarang akan dilanjutkan dengan singing dari kelas 83. Untuk perwakilan 83 silahkan naik ke panggung. Untuk Zara. Wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena ku
kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Sisihkan semua arah melintang di hadapanku dan buat terang seluruh jalan hidup untuk melangkah. Padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Satu janjiku, takkan berpaling darimu. Terima kasih. Mana tepuk tangannya untuk kelas 83? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi sebentar ya. Untuk kelas 9 sesi 2 TKA silahkan masuk ke ruang lab komputer. Sekali lagi untuk kelas 9 sesi 2 silahkan masuk ke ruang lab komputer. Yang sesi kedua silahkan bangun. Kelas 9 sesi 2 silahkan bangun ke ruang lab komputer. Sekali lagi kelas 9 TKA yang sesi 2. Ayo Cakra dan kawan-kawan, Miss nggak bisa sebutin satu-satu nih. Yang merasa kemarin sesi 2 silakan langsung pakai sepatunya ke ruang lab komputer.
Asif, Pandu, Nabik, Dava, Sepik. Oke, yang ceweknya. Ravandra. Ravandra mana? Kelas 9 yang ceweknya. Ke ruang lab komputer. Sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena waktu udah makin siang dan makin jenuh ya kayaknya. Jadi sekarang kita bakal ada 3 soal kuis dan kita akan memberikan 1 hadiah untuk yang berhasil menjawab. Hewan apa yang paling tidak sopan? Jawabannya kutu, soalnya injek-injek kepala. Sayur apa yang bisa nyanyi? Jawabannya Coldplay. Tadi kan soalnya sayur apa yang bisa nyanyi. Nah, jawabannya Coldplay. Makasih. Nih, ini pertanyaan terakhir ya. Penyanyi luar negeri yang susah menelan siapa? Salah satu judul lagunya Perfect. Ya, benar. Kenapa Ed Sheeran? Karena Ed Seret. Makasih. Oke. Sekian kultum dari kita. Sekian kuis dari kita. Sekarang akan dilanjut dengan kultum dari kelas 8-3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah terik banget nih, pasti keringetan, jenuh. Semoga kultum aku nggak bosan ya. Oke, perkenalkan nama saya Silmi Unsa dari kelas 83. Hari ini saya akan
mengisi kultum yang berjudul Integritas di Antara Cinta Remaja. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Teratai Putih Global, Bapak Ibnu Edi Yono SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Miss Irma Rahmana Purti Rinaldi SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Eka Mustika Putra SPD. Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Lalu Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Teman-teman, saat ini kita sedang duduk di jenjang pendidikan SMP, yang dimana umur kita masih termasuk remaja. Masa remaja itu seringkali dibilang masa-masa yang paling indah, masa yang akan dirindui saat kita dewasa nanti. Karena di masa remaja, bibit-bibit cinta mulai tumbuh di hati. Rasanya wajar kok kalau kita mulai mengagumi lawan jenis. Senang saat melihat dia dan bahkan merasa bahwa dia adalah penyemangat kita. Lalu setelah muncul perasaan itu, rasanya kita ingin memantapkan diri kita. Kita berpenampilan lebih baik, lebih rapi, lebih wangi, dan atau kita lebih giat beribadah. Tapi apakah hal itu membuat kita lebih dekat dengan Allah atau bahkan lebih jauh dari Allah? Dalam Islam, cinta itu fitrah, suci, dan anugerah. Namun ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu cinta juga punya aturan. Kita memiliki kendali untuk hati dan diri kita sendiri. Jangan biarkan diri kita sendiri ini terjebak dalam hubungan yang belum halal. Karena sebenarnya kita sedang berjalan di tepi jurang kalau kita memang menjalankan hubungan yang belum halal itu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berarti, janganlah kamu mendekati zina. Zina adalah suatu perbuatan yang sungguh keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Disinilah integritas kita sebagai muslim diuji. Kita sering kok mengucapkan kata integritas, apalagi saat PPK. Kita sudah familiar, tapi apakah kita mengerti apa itu definisinya? Integritas adalah melakukan hal yang benar walaupun orang lain tidak melihatnya. Meski integritas adalah berani berkata tidak pada ajakan yang buruk. Misalnya, teman-teman kita semuanya sudah pada punya pasangan, kita tidak boleh tergoda dong. Menjadi pribadi yang berintegritas berarti kita punya harga diri yang mahal. Kita tentunya tidak butuh validasi atau pengakuan dari lawan jenis hanya untuk merasa berharga. Teman-teman, daripada kita menghabiskan waktu masa remaja ini memikirkan orang yang belum pasti menjadi jodoh kita, lebih baik kita berinvestasi pada diri kita sendiri, seperti eksplorasi hobi baru, belajar bahasa asing, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang membawa kebaikan. Karena masa muda ini adalah modal besar untuk investasi masa depan. Dan walaupun tidak diucapkan, selalu ingat ada harapan besar yang ditaruh orang tua kita di pundak kita. Menjadi remaja muslim yang berintegritas berarti kita memilih menjaga hati kita. Kita menjaga rasa itu sampai waktunya di bawah ikatan akad yang sah. Karena percayalah, sesuatu yang dijaga dengan cara yang baik akan berakhir dengan keberkahan. Jangan takut merasa kesepian, karena Allah selalu bersama orang-orang yang menjaga kesuciannya. Ayo semuanya kita menjadi remaja yang dikagumi karena akhlaknya, yang keren karena prestasinya, dan yang dihormati karena prinsipnya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar istiqomah di jalannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat Hilmi 83. Mana penyemangatnya 83?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman semua, hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, salawat dan salam moga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian mendengar istilah cinta monyet? Istilah ini sering dipakai untuk kita anak SMP yang katanya baru kenal rasa suka, rasa senang, dan rasa cinta. Hari ini saya ingin bicara tentang fenomena cinta monyet ini. Tapi saya tidak akan membahas tentang siapa yang naksir siapa, siapa suka siapa, siapa pacar siapa. Karena pacaran itu haram dalam Islam dan sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 32. Saya ingin mengajak teman-teman merenungkan satu kisah tentang monyet yang sebenarnya dalam Al-Quran, yaitu kisah tentang Ashabus Sabti, para pelanggar larangan di hari Sabtu. Saya ingin mengajak teman-teman melihat kata monyet dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang itu dari sebuah kisah peringatan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166 dan Al-Baqarah ayat 65 sampai 66, Allah menceritakan tentang kaum Ashabus Sabti. Mereka adalah sekelompok orang yang diuji oleh Allah. Mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu untuk beribadah pada hari itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba mengakali aturan tersebut. Mereka memasang jaring di hari Jumat, membiarkan ikan masuk di hari Sabtu dan mengambilnya di hari Minggu. Mereka merasa pintar bisa mengakali larangan Allah Subhanahu wa taala karena tidak langsung menangkap ikan tersebut. Padahal Allah Maha mengetahui niat hati mereka. Akibat dari kesombongan dan cara mereka mengakali aturan tersebut, itu Allah menghinakan mereka dengan mengubah rupa wajah mereka menjadi rupa wajah monyet. Teman-teman, kisah dalam Al-Quran tadi adalah peringatan tentang integritas. Orang yang mulia adalah orang yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu aturan itu untuk kebaikannya diri sendiri sebagai manusia. Kalau kita bisa menahan diri dari pacaran yang tidak jelas manfaatnya di usia SMP ini, artinya kita sedang melatih mental kita untuk menjadi orang hebat di masa depan. Kita sedang membuktikan bahwa kita bukan kaum yang suka main-main dengan aturan. Jadi mari kita ubah fokus kita daripada sibuk mencari cinta monyet yang penuh drama, lebih baik kita belajar dari kisah monyet dari dalam Al-Quran agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Fokuslah pada prestasi, baktikan diri kepada orang tua, agama, dan bangsa, dan jaga kehormatan diri. Karena masa depan yang cerah hanya milik mereka yang dapat menjaga diri mereka di masa muda. Jangan lengah karena pepatah Arab katakan lantar jial ayamul lazimadot. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan bisa terulang kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelas 83 dan sekarang
ada nyanyi dari kelas 83 untuk Danesa, 82 untuk Danesa dan Dara. Silakan. Terima kasih. Ya Rabbi bil Mustafa ya Rifla wa Hafidana wa Firlana Muhammad ya wasi al karomi, demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajib. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Kau yang maha cinta kepada nabimu, kau yang merindukan nabimu. Jika benar-benar cinta dan rindu kepada nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani alaknya. Niscaya kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kau akan berkumpul dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati sejak dini. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi asyani wa daraji. Kaulah Nabi pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Ya Rabbi bil Mustafa bariklah wafir'ana Muhammad ya wasi al karomi, demi cintaku ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Baik, terima kasih untuk Danesha dari kelas 8. Danesha dan Gania dari kelas 82. Sekarang akan dilanjutkan dengan Kultum dari kelas 82 oleh Rangga. Untuk Rangga, silakan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman saya semua, hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, sholawat dan salam serta
Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian mendengar istilah cinta monyet? Istilah ini dipakai untuk remaja-remaja SMP yang katanya lagi suka-sukanya pada siapa dan lagi caper-capernya. Hari ini saya akan bicara tentang fenomena cinta monyet. Tapi saya tidak akan membahas siapa suka dengan siapa, siapa pacaran dengan siapa, karena pacaran itu haram dalam Islam. Saya ingin mengajak teman-teman merenungkan salah satu kisah tentang monyet yang sebenarnya ada di Al-Quran, yaitu kisah Ashabus Sabti. Saya ingin mengajak teman-teman melihat kata monyet dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari kisah peringatan satu ini. Dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166 dan Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Allah menceritakan tentang kaum Ashabul Sabti. Mereka adalah sekelompok yang diuji oleh Allah, yaitu dengan cara tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengakali aturan tersebut dengan menaruh jaring pada hari Jumat, menunggu ikan pada hari Sabtu, menangkapnya pada hari Minggu. Mereka merasa sangat pintar karena bisa mengakali aturan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak langsung. Padahal Allah Maha mengetahui niat mereka. Akibat kesombongan mereka dihina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengubah rupa mereka menjadi monyet atau kera. Teman-teman, kisah dalam Al-Quran ini adalah peringatan tentang integritas. Orang yang mulia adalah orang yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu itu untuk kebaikannya sebagai manusia. Kalau kita bisa menahan diri dari pacaran yang tidak jelas manfaatnya di usia SMP ini, artinya kita sedang melatih mental dan untuk kita menjadi orang hebat di masa depan. Kita sedang membuktikan bahwa kita bukan kaum yang main-main dengan aturan. Jadi mari kita ubah fokus kita daripada sibuk mencari cinta monyet yang penuh drama. Lebih baik kita belajar dari kisah monyet di Al-Quran agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Fokuslah pada prestasi, baktilah kepada orang tua, agama dan bangsa, dan jaga kehormatan diri, karena masa depan yang cerah hanya milik mereka yang mampu menjaga diri sendiri di masa muda. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Baik, terima kasih untuk kelas 82 dan sekarang ada singing Islami dari kelas 72 oleh Hanafi dan Indra. Untuk Hanafi dan Indra, silakan maju. mana supporter 72? 72 mana 72? Ya, tepuk tangan buat 72. Berikan semangat tepuk 72. Ayo kita berdoa. Dun satu isnani satu isnani dua satun tiga salah satun tiga ma'atun empat satun lima sitatun enam sapatun tujuh
Sapatun 7 samanya tun 8 tisatun 9 asyaratun 10 kawan kawan kita bernyanyi 10. Wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga, ma'atun 4, khomsatun 5, sitatun 6, satun 7, sabatun 7, samaniatun 8, sabatun 9, asyaratun 10. Dari kawan kita berhitung sampai 10. Yuk dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Ayo kita Kasih tepuk tangan dulu untuk kelas 72. Nah, sekarang akan ada singing dari kelas 71. Perwakilan dari kelas 71 dimohon untuk maju. Terima kasih. Siapa 71? 71 maju, 71 maju. Ya, berikan aplaus untuk 71. Oh. Solaita bikulli hadiya. Ya man
Habib ya Syafi'i ya Rasulullah. Bi ummi Habib alaika hayatana bil iman ya man bi jamalika Allah talisan ya satu qulubana bil Qur'an ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah. ummi wa abi aitu bi sayyidi salatu wassalam alaika ya habib habib ya ya rahmatan lil alamin ya Muhammad rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin Muhammad rahmatan lil alamin. Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelas 71. Sekarang ada kultum dari kelas 91 oleh Kak Quinsa. Untuk Kak Quinsa, silakan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih baik. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan yang saya sayangi para teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Queen Sakila Fandisi, perwakilan dari kelas 91. Hari ini saya akan membawakan kultum singkat berjudul Dari Cinta Monyet hingga Kisah Ashabus Sabti, menjaga batasan di hadapan Allah. Dalam bahasa pergaulan, kita mengenal istilah cinta monyet. Istilah ini sering kali digunakan untuk menggambarkan perasaan suka yang menggebu-gebu namun dangkal. Biasanya dialami oleh remaja yang lebih mengedepankan hawa nafsu dibanding logika. Namun, tahukah kalian bahwa di Al-Quran terdapat kisah nyata tentang monyet yang bukan sekedar kiasan melainkan teguran keras dari Allah. Itulah kisah Ashabus Sabti yang diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi walaqad alimtumul lazi tauhudu minkum fi sabti lahum kunu kirodatan khosyin, yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Surat Al-Baqarah ayat 65. Apa persamaannya dengan cinta monyet? Keduanya sama-sama berawal dari satu hal, yaitu ketidakmampuan menjaga batasan. Cinta monyet dan godaan syahwat. Cinta monyet seringkali membuat pelakunya melanggar batas syariat. Atas nama cinta, agama diterjang. Padahal cinta yang sejati seharusnya membawa pelakunya lebih dekat kepada Allah, bukan justru menjauh untuk menuruti nafsu sesaat. Kisah Ashabus Sabti dan tipu daya. Kisah di Al-Quran menceritakan kaum yang dilarang mengambil ikan di hari Sabtu. Namun karena rakus dan keinginan duniawi, mereka memasang jaring di hari Jumat dan mengambil ikan di hari Minggu. Mereka berpikir itu hal cerdik, namun di mata Allah itu adalah hal yang pembangkang. Akibatnya Allah berfirman, jadilah kamu kera yang hina. Surat Al-Baqarah ayat 65. Apa pelajarannya bagi kita? Monyet dalam bahasa kiasan maupun sejarah Al-Quran melambangkan sifat yang rakus, tidak tahu batas, dan licik. Jika kita membiarkan hal itu, terutama anak muda larut dalam cinta monyet yang tidak terkendali hingga berani melanggar perintah Allah, sesungguhnya kita sedang mendekati sifat-sifat tersebut. Allah mengutuk kaum tersebut menjadi monyet karena mempermainkan aturannya. Maka janganlah kita mempermainkan cinta dan syariat untuk kesenangan sementara. Mari kita jaga hati dan perilaku kita agar tetap sesuai dengan fitrah dan aturannya. Sekian kultum bermanfaat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penampilan dari masing-masing kelas sangat baik dan keren. Semoga dari kegiatan ini kita dapat berubah menjadi pedoman yang lebih baik dan semoga semua ilmu yang disampaikan hari ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Ih, bangga banget deh kita tuh sama siswa-siswi SMP Islam Teratai Putih karena berani menyalurkan bakatnya lewat event Islamic Fest. Terima kasih ya teman-teman yang telah menyiapkan lomba dengan sebaik mungkin. Jika tidak menang, jangan berkecil hati. Jika kalian menang, boleh sujud syukur. Setelah berlomba, kita akan istirahat sejenak, tapi jangan jajan sembarangan ya, karena mengingat kita sedang puasa dan diperbolehkan kembali ke kelas masing-masing. Oh iya teman-teman, terkait Manfest, kalian bisa mengisi link yang akan dikirimkan oleh Kak Silmi di grup ketua kelas. Jangan lupa diisi ya. Nanti ketua kelasnya akan forward ke grup kelas kalian ya, jangan lupa diisi. Dan sebagai penutup hari kedua yang berkah, kita akan istirahat dan kembali ke kelas. Jangan lupa untuk tetap semangat menyambut kegiatan hari ketiga esok hari, tetap jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah kita.
Akhir kata, saya Nafisya dan rekan saya, Baby, memohon maaf apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan selama memandu acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.